Lapu-lapu diambil sama Aura Fire. Kanan kalau Glue berarti memang roamer. Glue XP. Iya, Glue XP berarti roamernya. Ini nggak tahu roamer atau bukan. Karena oh sorry ada Faramis ya. Negrok bisa loh. Tapi Bisa Grok. kayaknya mereka Atau Chow. Sekarang mau sekalian Chow dia bisa. Tinggal pilih mau Grok atau Chow. Grok mungkin lebih kuat dari wall charge-nya. Kalau Chow ya mungkin single pick over-nya. Tapi melihat ada Glue ini, mereka akan melakukan team fight. Yes. Yang seperti sudah kudagu. berarti memang Faramis mid ya. Ya, pokoknya kalau dia pakai Grok dia mau team fight. Kalau dia pakai Chow dia mau single pick over. Single pick over berarti dia mainnya di posisi gold lane. Iya. Kalau main sama Grok, ini mungkin Groknya akan lebih ke arah mobile. Roamer. Bahasa Inggrisnya handphone apa? Handphone. Itu bahasa Inggris. Iya. Iya bener ya? Ya Salah benar. Benar. Oke. Benar. Bahasa Oke. Inggrisnya mobil apa? Mobil car. Mobile. Berantem aja kita. Dia Clan of Dawn nih berantem kita. Oke, kita akan melihat aset yang keren lagi. Ini Hero Esport 4.0. Mari berlari, mari kejar kemenangan. Dan mari dapatkan satu tiket Kasaleknas. Let's go Aura Fire versus dari Bigetron Alpha yang masih mempertaruhkan tentunya kesempatan mereka di babak Grand Final. Namun Bigetron Alpha mereka sudah mengamankan 2 poin dan ini adalah kesempatan untuk membalaskan di game yang keempat dari Aura Fire. Apa kita malah duet sama atau akan melihat 3-1 teman-teman? Yang lagi di kolom komentar kalian boleh prediksi skor kalian kira-kira bakal berapa. Nah. Dan tentunya karena biasanya di kolom komentar tuh banyak analis coach-coach online kita. Oke. Sementara Ki di posisi roam yang ngebawa memang Faramis di tangan seorang Super Finn. Ini berganti lagi ya. Finnnya main mid. Oke. Fleksibilitas dari Bigetron Alpha. Ya. Sementara Kabuki masih ini kedua god laner yang memang tidak berubah-berubah ya. Jadi Kayaknya. Kalau yang aku lihat ini bukan lebih ke arah fleksibilitas playernya. Kalau kamu sadar. Fleksibilitas untuk siapa power hero itu? Sadar gak? KYE itu power banget sama Grok. Jadi mungkin Groknya lebih dipercayakan oleh seorang KYE. Itu yang membuat dia akan berada di arah posisi roam. Atau mungkin nantinya akan ada double roam item. Oke, Hai di arah top lane. Hampir saja menumbangkan Saken. Saken masih bertahan, masih dengan flicker yang dia miliki dan dia tidak pulang. Jangan sampai dia terangkat kembali, tapi lihat Super Ken. Masih dengan Lancelot-nya. Berikan sedikit pressure di arah top lane, bahkan para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka sadar, ini Super Finn sama KYE chemistry-nya oke loh menurut aku. Emang iya, makanya ini aku bilang ini sebenarnya main roster kuatnya Bigetron Alpha. Kelihatan banget dari kemarin bahkan kan dari babak babak final upper ya. Mereka udah turunin line up ini. Padahal ini pala sama pala loh harusnya. Iya. Berarti secara nggak langsung. Mungkin KYE yang akan mengendorkan, tapi lihat akan coba dipaksa oleh seorang Chorizo. Mencoba untuk mendapatkan seorang Fanda, bahkan sebelum retribusi dia udah tumbang. Super Cat berhasil mendapatkan satu pertama dan lihat bakal coba digocek. Masih ada Kertaltan. Super Cat kali ini mencoba diselamatkan oleh para pasukan Bigetron Alpha dan Super Cat survive kembali lagi. Super Cat berhasil selamat dan dihindari dengan Thorn Rolls-nya. Wah, ada player from Super Cat. Wow, dan bahkan kali ini pergerakan dari Chorizo bakal coba ditahan Pak Levi. 1v1 situation namun Pak Levi tumbang di tangan Chorizo. Dan bahkan ada trade yang berjalan. Ketika Hai mencoba untuk memberikan backup, tapi kali ini double kill diamankan oleh seorang Hai. Oke, KYE mencoba membayang-bayangi burung dari seorang Reza. Mencoba untuk mengejar ke arah seorang Reza. Tapi Reza nampaknya terlalu lincah dan berhasil untuk mengumpat di arah bus dekat seorang Fan. Dan membuat KYE menggunungkan niat untuk mengejar burung dari seorang Reza. Oke. 2 untuk 2 di early game yang lagi-lagi lumayan kerat untuk kedua belah tim. Team fight akan terus kita saksikan, tapi memang kita melihat terlebih dahulu replaynya. Ketika dari Super Ken berhasil untuk mendapatkan Fun di sini ya. Karena dengan satu buah retribution yang on point dan memang unlucky dari seorang Fun-nya memang harus tumbang di tangan Super Ken. Itu kan lumayan mahal sih sebenarnya. Dan ketika dari Fun tumbang ternyata nggak hanya dia, Pak Levi pun juga hilang. Untung memang ada trade yang cepat dari seorang Hai, tapi stun connect ke arah seorang Super Finn. Super Finn masih sempat bertahan namun tidak akan terlalu lama karena Riza berhasil untuk menumbangkannya.
pertukaran 1 untuk 1 di mana memang Van lagi-lagi harus tumbang. Aura Fire. Mereka terus memberikan balasan. Oh, Reza terjebak dengan ada satu buah barrier. Dengan adanya satu pergerakan dari seorang Super Ken mengincar ke arah seorang Reza, masih bisa ditahan di stun namun tidak akan bisa lari dari Tonro seorang Super Ken. Alright, Super Ken dapetin satu buah poin kill yang sangat mahal dengan cukup nyaman kali ini para pasukan dari Bigetron Alpha sambil menonton pertandingan di sana di tengah. Ini ada Sorizo dengan sangat nyaman melakukan zoning out terhadap seorang Van ya, Momochan ya. Wangi ya. Memang permainan yang sangat keras. Super Ken berhasil ke arah belakang tapi ternyata nampaknya gagal didapatkan seorang Palevi. Palevi nggak mau mengeluarkan flickernya. Palevi nggak mau membuat kesalahan seperti yang kemarin. Seperti yang tadi. Tapi lihat langsung ada seorang Sorizo mengangkat seorang Palevi yang membuat Sorizo akan kehilangan ultimate-nya. Ya. Mengangkat seorang Palevi kayaknya untuk menumbangkan dia Agak sangat disayangkan ya. lama enggak sih? Iya, dan sia-sia Nggak cukup jadinya. nggak sih? Sia-sia, jadi mengejar ke orang yang tidak pasti. Tapi ya, Super Ken masuk dan satu buah retribusi lagi dan lagi kali ini. Wangi sekali dari seorang Super Fin. Retribusi yang begitu on point tapi Super Fin tumbang di tangan seorang Hai. Satu buah power early yang dimiliki oleh Aura ini memang di tangan seorang Hai. Tapi walaupun dengan power early yang sangat mereka manfaatkan, Iya. tapi Super Fin ini akan menjadi masalah nanti di arena itu the late game ya. Kenapa? Setuju saya. Apalagi kalau misalnya pasifnya dia full, Nyala ya? pasifnya banyak Stacknya ya, banyak. stacknya banyak. Itu yang akan menjadi problem. Dan Betul. KYY membayang-bayangi pergerakan dari seorang Celaude kali ini. Oke, dan Super Ken. Lagi-lagi retribution yang tidak main-main. Gak main-main dia. Bukan kaleng-kaleng, ini bisa jadi perfect turtle kalau misalnya Van tumbang terus-menerus nanti di area objektif turtle-nya. Oke, Hai terdeteksi oleh seorang Saken. Informasi telah diberikan, tapi Reza berhasil dimakan oleh seorang Super Ken. Di sisi sebaliknya, Super Fin berhasil ditumbangkan oleh para pasukan dari Aura Fire. Pertukaran yang tidak adil mid lane bersama dengan mid lane juga, tapi Fin menurut aku ini lebih ke arah semi roamer. Iya, Semi Ya. roamer dia. dia buka vision ya Dia kan? nggak semahal seorang Reza. Iya, tapi kali ini dari Pahlevi mundur dengan Reverse Fighter karena ada Sorizo dan juga Ki. Rotasi dari Bigetron Alpha begitu aktif, agresif. Mereka nggak mau kasih space dan juga momentum terus-terusan ke arah Hai. Dan lagi-lagi Hai masih dengan pergerakan yang ngeflanknya gitu dari seorang Hai. Tidak terdeteksi, namun Super Ken tidak berhasil untuk mendapatkan orange di tangan dari seorang Van. Dan Van masuk kali ini. Ngedes ke area depan, Super Ken memang sempat ditahan, namun Turtle tentunya yang akan menjadi target berikutnya untuk pemain-pemain dari Bigetron. Kabuki, jangan sampai kepleset, ada daun pisang di sana. Jangan sampai dia kepleset, dia kena wild charge, dia harus pakai purify di saat waktu yang belum. Iya. Kenapa aku bilang di saat waktu yang belum? Karena dia harus punya purify di saat tim fight di Turtle. Kalau dia nggak punya purify, wow itu bakal rugi benar. Tapi kayaknya Van masih bisa untuk mengamankan purple tanpa ada retrieve meskipun sudah diganggu oleh seorang Ki kali ini. Tapi Ki bakal coba untuk mengcover Super Ken di depan mata. Reza udah mulai datang kali ini dengan satu buah Audity, tapi Palevi masuk dan Super Ken berhasil untuk mendapatkan perfect turtle untuk Bigetron Alpha dan Aura Fire mundur serentak. Satu hal lagi yang paling mahal dari Bigetron Alpha, dia nggak pakai kart altarnya. Dia nggak pakai kart altarnya dan dia tidak bisa menggunakan kart altarnya karena lihat di depan sana Hai akan menjadi satu buah korban kekena Super Ken. Sing Sing, kita lihat Ting Ting bukan permen, Ting Ting bukan biskuit yang membuat para pasukan dari Bigetron Alpha mendapatkan shutdown yang sangat mahal. 3 point kill membuat Super Ken akan lebih banyak lagi gold yang dia terima. Tapi Super Ken juga memiliki satu beban yang sangat mahal. Dia punya 4 point kill tidak tertumbangkan. Tandanya dia punya power shutdown. Dan itu kalau didapatkan sama Kabuki, wow, ini kasusnya akan berbeda. Super Ken sih serem banget sih Lancelotnya. 6.000 di tangan seorang Super Ken dan dia udah mulai invasi ke area jungle-nya. Orange-nya dipaksa untuk menggunakan retribution dari seorang Van kali ini, tapi bakal coba dikejar. Dan bahkan dari Super Ken tidak mau menyerah begitu saja. Kabuki terpaksa harus melakukan backup, tapi Saken berhasil untuk memecahkan turret pertama. Turret kedua untuk Bigetron Alpha. Di sisi lain, ada trade dari seorang Palevi lebih berfokus terhadap objektifnya. Sementara Ki bakal ngebuka vision terlebih dahulu. Dari seorang Super Fin, kita ngeliat pasif dari Faramis Super Fin ini memang ketika dia tumbang 2 kali itu belum ada ya. Belum maksimal. Belum maksimal, karena dia itu
tumbangnya sama Hai. Ya. Tumbangnya tuh karena burstnya si Hai. Yes, benar banget. Tapi lihat, KYY akan membantu pergerakan dari seorang Saken dari bottom lane. Informasi telah diberikan. Tapi ternyata cutting rotasi, deny Sakit rotasi yang dilakukan oleh para pasukan Aura Fire membuat Sorizo nggak bisa membantu melakukan team fight. Ditabrak. Tapi lihat, Walters. tapak Walters masih bisa dihindari seorang Kabuki. Tidak ada Purify kembali. Informasi telah diberikan. Para pasukan dari Bigetron Alpha mencoba untuk mengejar seorang Fan. Mencoba mengejar seorang Fan. Dan dapat tiba dikeluarkan. Miss begitu saja. Dan seorang Saken. Bahkan dia tidak mau masuk lebih dalam lagi. Oke, tapi Superken terperangkap masih dengan double puncher yang dia miliki, berhasil mundur ke arah belakang. Tapi ingat, Kabuki tidak memiliki Purify, kamu tidak boleh masuk lebih dalam lagi. Kalau Kabuki masuk lebih dalam, dan lebih dalam lagi, dia akan tertidur. gelap. Betul, tapi Pak Levi mencoba untuk menabrak. Superfin menarik dengan satu Shadow Stampede. Tadi Pak Levi sempat untuk menahan pergerakan dari Superfin, tapi Sorizo menjadi garda terdepan yang bakal coba untuk confident situation kah? Enggak ternyata. Rough wave dari seorang Hai. Double kill diamankan oleh seorang Reza dengan satu buah Veda Strike, juga combo yang manis dari Aura Fire dan Bigetron Alpha. Apakah mereka akan kehilangan momentum Lord kali ini yang sudah mulai dipok oleh pemain-pemain dari Aura Fire? Sementara Superken sudah mulai terlihat. Kabuki di depan mata. Kali ini 1v1 situation, nggak 1v2. Ternyata karena Pak Levi ngebuka dengan satu buah fighter. Bakal coba diusir. Hai terlihat di depan mata kali ini. Nggak punya Petrify. Tapi Hai punya kemampuan untuk bisa mengusir pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Tapi double kill. Diamankan oleh seorang Saken kali ini. Tidak, dia menangkap karena seorang Saken. Mereka mencoba untuk men-take Overlord dan pagar Superken! Overlord kembali terjadi ketika flicker dikeluarkan bersama dengan kartu altar. Pede sekali Superken untuk masuk lebih dalam lagi dan tidak ada yang bisa menangguh lagi permainan dari Superken. Reza Pacarnya miss dan masih bisa menyelamatkan seorang Reza, tapi lihat double kill yang didapatkan oleh seorang Saken berhasil membuat para pasukan Bigetron Alpha tidak kehilangan turtle-nya. Dan ini satu hal yang harus diperhatikan oleh seorang Aura Fire. Tandanya memberikan point kill dengan tidak ada Fin, menabrak atau poking damage terhadap Superken itu ternyata belum menjadi jawaban untuk mendapatkan objektif gaming. Karena Superken, power of retribution-nya, wow, ini benar-benar investasi jangka panjang. tukang ayam kecebur got. Magot. Oh, tukang sama ya, salah. Oke, tapi kita melihat dengan retribution yang begitu on point, power dari seorang Superken. Lord pertama berhasil untuk diinisiasi dan berhasil dicolong, tapi Superfin hampir saja tercolong kedua kalinya, ketiga kalinya bahkan oleh seorang Sahai kali ini. Namun tidak berhasil diamankan, Superfin masih bisa survive. Lord akan coba ditahan di area bawah kali ini. Apakah pemain-pemain dari Bigetron akan merelakan Lord pertama ini? Tentu saja tidak. Saken bakal coba dikejar oleh seorang Pak Levi. Braver Fighter udah mulai dibuka. Lord berhasil ditumbangkan begitu saja, tapi Saken Superken masuk ke area depan. Pak Levi menjadi incaran, namun sepertinya tidak akan terlalu berkomit dari seorang Superken. Hanya Tondros dan pancar manja saja dari seorang Superken. Sementara di area midnya bakal coba untuk melakukan rotasi terlebih dahulu dari Bigetron Alpha. Dan posisi dari Kabuki hanya bisa melakukan split push saja di area bawah. Conceal play mulai dibuka, bakal mencari target yang lebih tepatkah kali ini. Sake Superken masuk ke area belakang, Reza bakal coba diincar. Phantom Execution ditahan dengan satu buah pergerakan dari seorang Fan. Tapi di sisi lain lah Sake terjebak dengan satu buah PDA strike. Dan bahkan Reza menghentikan pergerakan dari pemain-pemain Bigetron Alpha. Kabuki masuk dengan blessing duet. Blessing duet from Kabuki. Lihat mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Bigetron Alpha mereka kewalahan untuk bisa mendapatkan Kabuki. Tapi Superken masih mau lebih. Tapi jangan sampai dari Superken Kabuki. Kali ini masih bisa selamatkan, nampaknya tidak. Kabuki. What a play from Superken. Outplay Superken. Investasi jangka panjang dari seorang Bigetron. Benar-benar mengerikan. Tidak tergapai. Superken mencoba untuk melakukan puncher ke arah belakang. Masih coba dengan punchernya satu. Mencoba nge-outplay. Tapi nampaknya punchernya hilang dan nampaknya gagal diselamatkan oleh seorang Superfin. What a play from Superken. Tapi itu buying time yang lama loh. Dia dapetin Kabuki. Gila, itu mahal banget dari Superken. Dia tumbangin Kabuki di momen yang Kabuki tuh udah tahu dia tuh udah nggak bisa mundur lagi, udah nggak punya Purify, udah nggak bisa kabur, udah nggak punya meta mirror match, dia cuma bisa 1v1 sama adu nasib sama Superken. Nah tadi lebih ke arah miscalculate kalau aku mikirnya. Dia udah pakai Win of Nature, dia berharap memang Superken yang tumbang. Tapi ternyata tidak secepat itu, Alfonso.
Dan bahkan para pasukan dari Bigetron Alpha kembali mereka melihat adanya potensi melakukan teamfight kembali. Damage yang terlalu besar. Masih ada Kertatar. Grompoy berhasil diselamatkan, tapi di sisi sebaliknya Saken harus menjadi korban keganasan dari para pemain dari Aura Fire. Blazing Duet from Kabuki melakukan zoning out. Dan kali ini Bigetron Alpha gagal untuk melakukan take over terhadap ward yang dimiliki Aura Fire. Ini tempo permainannya cepet banget dari Aura Fire. Mereka lihat ada objektif Lord, mereka langsung ngamanin Lord tersebut karena mereka tahu Super Ken tumbang. Jadi butuh waktu yang cukup lama untuk Super Ken bisa melakukan counter ke area Lordnya. Dan bahkan gak bisa di counter sama sekali. Sekarang Aura mereka yang bakal menabrak Reza di posisi belakang lagi-lagi tidak akan tersentuh. Ini PR dari Bigetron Alpha, gimana cara mereka nge-stop seorang Reza. Masalahnya Saken udah tumbang sekali di tangan seorang Reza. Jadi ini akan jadi PR yang berat dari Bigetron Alpha. Mereka mencoba untuk menahan. Lord masuk di area mid terlebih dahulu. Hai ngebuka Rough Wave, namun Lord akan masih bisa ditahan oleh Bigetron Alpha. Wow, permainan yang mengganas dari Aura Fire. Gila, kembali lagi sang naga kali ini mulai membakar sang robot. Apakah sang robot mampu bertahan atau dia akan meleleh? Karena lihat permainan dari Aura Fire langsung membalikan dengan sangat cepat keadaan yang benar-benar under. Kabuki udah bisa bersinar kali ini. Kabuki walking damage-nya udah mulai harus diperhatikan. Dan Kabuki selain KYY, siapa yang bisa memancing Purify-nya kalau bukan Sorizo? Iya, tapi aku lebih concern ke Reza sih. Ini Rezanya free banget di area belakang. Dan teamfight bakal terus ditabrak sama Aura Fire. Kabuki bertahan di area depan. Itu yang harus dilakukan oleh seorang Ki. Ngebuka satu buah barrier untuk menghindari pergerakan seorang Reza. Tapi hai, tumbang di area depan dengan satu buah puncture. Dan juga tonus dari seorang Super Ken. Kabuki sudah mulai terlihat kali ini. Harus mundur. Serentak masih punya beta mirror image dari seorang Kabuki. Pasif dari Out of Reverie masih menyala. Enggak. Mereka mau nabrak, dia mau dapetin satu buah base turret. Dia mau dapetin base turret. Lihat, punchernya berjalan dengan baik sampai ke arah belakang. Bahkan bisa dibilang dari Super Ken ingin dapetin Reza. Masih ada Reza dengan satu buah Venerable Strike yang belum dikeluarkan. Tertarik Shadow Step ditempatkan. Kabuki harus menjadi korban keganasan. Lagi dan lagi di depan sana. Reza harus menggunakan flickernya. Kabuki. Flicker telah dikeluarkan. Saken nggak bisa bertahan. Damage terlalu besar. Dan masih ada Cyclone yang membuat Saken berhasil selamat dari kejaran seorang Palevi. Dua marksman dikejar di dua lane yang berbeda. Lihat, kameramen mencari Kabuki. Kabuki, apakah kamu selamat? Dan ternyata Kabuki selamat kali ini di arah bottom lane. Kedua gold laner masih bisa survive, tapi lihat damage dari seorang Kabuki. Dia masuk Blazing Duet, harus ada ke altar dari Super Fin. Kalau enggak, itu udah pasti tumbang semua pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Wow, tapi Super Ken? Ketahuan, Kabuki. Dia taruh Battle Mirror Image-nya di sana. Biarkan Dexter yang bekerja. Biarkan Dexter ngecek apakah ada orang. Memang nggak langsung tercek, tapi kalau orang datang kan langsung terdeteksi. Iya, dan lebih serem lagi kalau dia masih stay di situ, Kabuki tinggal balik tuh. Ya kan? Hilang. Tapi ini udah boleh respect Kabuki sih. Lihat Kabuki aja dorong ke bawah nih. Dia tuh udah ditahan di tengahnya. Kalau menurut aku Kabuki akan dorong wave di arah bottom lane. Di tengahnya udah dijaga sama Reza. Jadi para pasukan Bigetron Alpha sudah pasti ada di arah atas semua. Udah nggak akan ada yang ada di bawah. Dan kalau misalnya kita melihat adanya Sorizo ngeflank pulang, ini informasi harusnya udah didapetin sih. Iya, tapi dua pemain sudah menunggu. Dia bakal coba untuk ngejar karena seorang Saken. Conceal play dibuka oleh Hai. Rough Wave connect, tapi ada Kelautari menyelamatkan hidup dari seorang Saken. Hai bakal coba dikejar. Tapi Hai masih mau ke arah seorang Saken. Kabuki mencoba untuk memberikan distraction. Satu buah base turret di area mid memang pecah begitu saja. Tapi apakah Kabuki masih bisa ditahan oleh pemain-pemain dari Bigetron? Aura Fire berhasil untuk menumbangkan Saken. Nggak bisa sih, harusnya ini ada distraction mahal sih dari Kabuki. Kabuki harusnya udah mulai bisa untuk dorong di arah bottom lane. Tapi Kabuki mau ikuti fight. Dan bahkan kali ini Retribution ditahan dari seorang Fan. Sangat mahal. Mundur ke arah belakang. Super Ken masih bisa selamat dengan seorang KYY. Para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka mencoba untuk menyelamatkan diri masing-masing. KYY memberikan buying time dengan immortality yang dia miliki. Tapi nampaknya KYY udah tidak bisa melakukan banyak hal. Karena terlalu banyak damage yang dia terima. Bahkan Super Ken langsung mengaktifkan kembali Thunder yang dia miliki. Dan KYY. Di Battle Mirror Image dong. Oke, masih coba untuk menyelamatkan dirinya. Tumbang sih kayaknya. KYY harusnya tumbang. Tapi lihat di depan sana buying time yang mahal. Langsung ada Lord masuk tanpa ada seorang KYY. Tanpa ada seorang Kabuki. Lebih rugi di tangan dari seorang Kabuki kalau menurut aku. Tapi satu buah Venerable Strike menghujam seorang Fizz.
Phantom begitu saja. Saken mundur ke arah belakang dan bahkan kembali lagi Breath of Ocean yang membuat para pemain Bigetron Alpha kehilangan game kali ini karena Aura memaksa menuju ke game yang selanjutnya. 2-2 No match point. untuk Aura Fire. Kadita, hai, become a MVP kalau menurut gua. Iya, itu karena Hai ngincer backline sih. Wow, Aura Fire. Pergerakan yang gila banget itu. Gila. Sakennya bener-bener gak dikasih main. Gak dikasih main. Gak dikasih nginjek rumput depan. Lihat rumputnya itu nggak ada prison sama sekali dipegang oleh para pasukan dari Bigetron Alpha. Saken dimakan, Saken dilumat, Saken langsung ada muncul dikit ditenggelamkan. Iya. Lagi-lagi Breath of Ocean bener-bener menyelesaikan dari robot. Memang robot itu kalau kesiram air, kongslet. Konslet, Ya, kongslet. konslet, Kongslet. bukan kongslet ya, Ya. tolong. Jadi agak kesetrum dikit. Astaga, Tapi mereka harus reset. gila tapi seru banget sih. Aku senang tuh teamfight yang kayak, teamfight terus, balas terus ya, tabrak dibalas Karena tabrak. mereka punya permainan nggak pasif kan. Iya, Mereka permainannya walaupun sama-sama god lane, tapi Kabuki ini berhasil membuying time di arah bottom lane tadi. Dia coba dorong, kelihatan satu orang Sorizo jadi mundur. iya. Maju dia ke Lord, pas dia udah ke Lord,